Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Saya akan langsung membawa Anda pada sebuah tema yang cukup menarik. Siapa-siapa aja yang layak untuk dipasang pada pertandingan melawan Irak nanti saat Indonesia setelah kita kalah dari Arab Saudi 2-3, dan pada pertandingan berikutnya kita akan menghadapi Irak. Nah, ini adalah partai yang penting ya. Kalau bisa menang, syukur dengan 3-0 ke atas ya, 3 gol dan Irak 0, sehingga kita punya poin yang cukup bagus. Kalau nanti di akhir pertandingan Irak itu mampu mengalahkan Arab Saudi. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan tentu saja agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita tayangkan. Dan tentu saja terima kasih buat yang sudah berkomentar ya di link kolom komentar. Kita akan terus mengawal timnas Indonesia hingga nanti pada pertandingan terakhir kita melawan Irak. Rekan-rekan semuanya, dalam melawan Irak ini pertandingan yang cukup penting. Nah, siapa-siapa saja yang kami sarankan untuk dipasang oleh Patrick Kluivert ya. Oke, dari pertandingan yang sudah terjadi pada Arab Saudi ada beberapa poin yang kami catat ya. Di belakang ya, Emil Audero meskipun di babak pertama tidak mampu tampil bagus, tapi di babak kedua mampu mengeluarkan kemampuan. Jadi berkali-kali serangan pemain-pemain Arab Saudi tinggal berhadapan dengan Martin Paes, mereka gagal untuk menyelesaikan dengan sebuah gol. Itu berkali-kali dilakukan Martin Paes. Cukup luar biasa Martin Paes saat di babak kedua. Tapi di babak pertama dia masih kaku ya, belum merasakan energi pertandingan. Nah, untuk di depan ya, saya sarankan langsung aja mainkan Oli Romani, karena buat Patrick Kluivert jangan pernah menggunakan sebuah pemain ataupun strategi yang Anda ini melakukan sebuah probabilitas atau mencoba-coba. Langsung pasang Oli Romani, karena ketika dia dipasang kemarin di menit akhir ya, perubahan yang dilakukan adalah pemain belakang Arab itu banyak sekali yang melakukan kesalahan-kesalahan sehingga kita menghasilkan penalti. Dan Oli Romani mendapatkan 2 kali assist ya, baik itu sebuah tandukan yang masih berada di atas gawang, kemudian sebuah sontekan yang masih terlalu pelan dia sontek karena memang dia terbang dan menyontek bola. Tapi dengan apa yang ditampilkan oleh Romani ketika dia dimainkan sejak menit awal, maka banyak sekali peluang-peluang yang akan dihasilkan karena kita punya Eliano Reinders. Oke, Eliano Reinders ketika dia dimainkan, dia akan selalu memberikan umpan-umpan yang cukup menarik buat striker kita. Siapa ini? Oli Romani. Dan itu bisa dia lakukan. Apalagi di kanan ada Emiliano Jonathan yang belum bisa bermain secara baik pada saat lawan Arab Saudi. Hanya sekali 2 kali dia masuk ke dalam, karena memang pertahanan yang dibangun Arab Saudi cukup bagus. Dia menutup ruang gerak di tengah sehingga pemain Indonesia ketika ada tusukan di kanan, Emiliano Jonathan naik ke atas, maka mereka selalu menutup ya. Ada 3 hingga 4 pemain yang menutup Emiliano Jonathan. Nah, formasi yang mungkin bisa digunakan adalah gunakan 3 back sehingga kita menutup pemain yang ada di tengah. Kalau Kevin Dix kemarin mencetak gol, ya itu beruntung kita ya, karena dia berhasil mencetak 2 gol lewat titik putih dengan penalti. Nah, saya sarankan bagaimana Patrick Kluivert memainkan Sandy Walsh sebagai wing di tengah ya, kemudian Kelvin Verdong di kiri. Karena nanti Anda ketika Sandy Walsh kemudian Kelvin Verdong, oke, Kelvin Verdong memang dia akan cenderung bertahan, sementara Sandy Walsh ini bisa membantu penyerangan dan dia bagus dalam melakukan penetrasi, melakukan crossing, ketimbang Anda melakukannya dengan Sayuri. Waduh, ini bahaya ya. Irak bukan tim yang ecek-ecek, karena yang akan kita hadapi ini tim yang bagus dan pernah mengalahkan kita 2 kali saat di round kedua.
Oke. Untuk di Ole Romani di depan, kemudian di kiri ada nanti Eliano Randers, di kanan Milan Jonathan. Jangan pernah meninggalkan Tom Hay. Oke. Tom Hay meskipun dia ditampilkan telat dalam babak kedua, saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Patrick Kluivert memasukkan Tom Hay dan juga Ole Romani di akhir babak kedua. Bayangkan aja kalau dia dimasukkan pada menit pertama, babak pertama, maka kita akan menghasilkan banyak peluang yang akan terjadi, yang akan diciptakan oleh Ole Romani, ya. Nah, bukan hanya Ole Romani saja, tapi Eliano Randers, Emiliano Jonathan yang mungkin bisa mencetak gol. Ya, dengan adanya Tom Hay di tengah, maka ruang tengah itu akan hidup seperti yang sudah kita rasakan saat dia berhasil untuk merangsek dari lini tengah, menghasilkan peluang-peluang yang cukup manis, bisa dinikmati oleh Ole Romani. Dan ada dua peluang yang dihasilkan pada waktu itu, ya. Ole Romani menyundul bola dan bolanya masih di atas tiang gawang, kemudian sebuah umpan juga dia bisa terbang untuk menendang bola, itu yang tidak dimiliki oleh striker-striker timnas Indonesia yang lain. Sementara itu Ragnar sudah di bangku cadangkan aja, mainkan di babak kedua, ya, di akhir-akhir babak kedua. Kemudian kita punya João Paulo Pesci. Kalau Tom Hay bermainnya bagus, maka João Paulo Pesci akan menutup nanti ruang yang ditinggalkan oleh Tom Hay. Jikalau nanti serangan itu tidak berhasil, maka dia akan menutup posisi yang digantikan oleh Tom Hay yang ditinggalkan. Nah, di lini belakang kemarin cukup rapuh, ya. Oke, Kevin Dix dan juga JHS. Tampaknya dua pemain ini nggak kompak. Mungkin kalau Anda setuju dengan pernyataan saya, kalau mereka kompak, mereka bagus, tidak akan terjadi 3 gol, ya. Ketidakkompakan itu terjadi karena memang mereka belum terbiasa dengan 4 back di belakang, sehingga untuk Patrick Kluivert, tolong gunakan 3 back aja, ya. JHS, Rizky Ridho dan Justin Hubner itu akan cukup lebih bagus, ya, untuk menahan serangan yang mungkin nanti dia lepas dari tengah. Tapi saya sarankan juga bagaimana untuk Patrick Kluivert untuk bisa benar-benar menjaga Aiman Hussein, karena iya ini striker yang cukup bagus, ya, meskipun di liga domestik baru mencetak 1 gol, tapi di timnas dia cukup luar biasa, 32 gol udah dicetak dalam 85 pertandingan. Juga Ali Jasim ini mampu dia mengobrak-abrik timnas lawan, sehingga nanti ketika Ali Jasim Anda matikan ataupun Aiman Hussein Anda matikan, kita beruntung, ya. Dua pemain ini cukup berbahaya, Ali Jasim dan juga Aiman Hussein. Itu pegang aja. Kalau pemain itu mati, maka dia akan memanfaatkan lini-lini sayap dan juga lini tengah untuk melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Coba itu Patrick Kluivert mainkan saja, karena kita juga sudah mengalami 2 kali kekalahan atas Irak. Timnas Indonesia apakah bisa mengalahkan Irak dengan selisih gol 3-0 ke atas, ya? Catat 3-0 ke atas. Untuk apa kita berjaga-jaga kalau nanti Irak di pertandingan terakhir bisa mengalahkan Arab Saudi. Terima kasih yang sudah menonton dan memberikan komentar kritikan kepada PSSI dan juga terutama ini Patrick Kluivert. Jangan pernah Anda bermain-main menggunakan probabilitas formasi ataupun pemain yang Anda turunkan asal-asalan. Ini adalah di mana peluang kita untuk lolos ataupun masuk playoff, ya. Kita lolos langsung atau playoff. Udah, ini 2 kemungkinan. Kalau kita gagal semuanya, maka Patrick Kluivert out, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.